Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Arikin TV, bertemu lagi kita. Kali ini kita akan membahas kurban. Nah, tentunya dalam berkurban ini kita akan membahas beberapa fadilah, manfaat, dan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berkurban ini. Mengingat sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam, bahwasanya bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Sekian puluh tahun tidak punya anak. Begitu diberi Allah anak, Allah ingin menguji bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah setelah punya anak ini berbagikah cintanya terhadap Allah kepada anaknya? Nah, berdasarkan inilah Allah ingin uji kecintaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga Allah uji keikhlasan Nabi Ismail sebagai seorang rasul, seorang nabi yang ikhlas dirinya disembelih berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berdasarkan perjalanan inilah banyak perjalanan-perjalanan haji, rukun-rukun haji yang diambil dari perjalanan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail beserta keluarganya. Sobat Arikin TV, dalam sejarah ini Allah pun ingin menguji kita, umat Nabi Muhammad SAW, atas keikhlasan kita berbagi harta kita, mengorbankan sebahagian harta atau rezeki yang diberikan Allah kepada kita melalui kurban. Allah tidak suruh mengorbankan anak kita. Allah tidak suruh menyembelih anak kita. Tapi Allah suruh bagaimana ikhlas kita mengeluarkan sebahagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Sebagaimana Allah maktubkan di dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah atas nama Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Arikin TV, dalam berkurban ini tentunya akan kita bicarakan jenis-jenis hewan yang harus dan akan kita kurbankan. Tidak semua hewan yang boleh dikurbankan. Contohnya, dengan banyaknya contohnya ayam. Ayam lah umpamanya. Walaupun ribuan ekor, satu truk, beberapa keranjang banyaknya kita kurbankan. Melebihi hartanya dari seekor atau dua ekor unta. Tidak bisa untuk dijadikan hewan kurban. Hewan kurban itu adalah kambing atau domba. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kambing ini hampir setiap momen, baik untuk akikah, kambing, kurban, kambing, dan lain sebagainya jenis kambing. Nah, jika kita mempunyai kelebihan harta yang lebih lagi, boleh sapi, boleh kerbau, dan boleh unta. Selain dari itu, tidak boleh binatang yang lain untuk dijadikan kurban. Dan waktu-waktu pelaksanaan kurban ini jelas adalah di Idul Adha. Selesai sholat Idul Adha, 10 Zulhijjah, selepas sholat, disitulah waktu pelaksanaan Idul Kurban. Nah, contoh kambing tidak bisa berbagi lebih dari satu orang. Tapi kalau sapi, berdasarkan dalil, boleh kita laksanakan atas nama 7 orang. Tapi atas nama 1 orang boleh. Tapi lebih dari 7 orang tidak boleh. Itu adalah dalil yang disampaikan Rasulullah SAW berdasarkan unta atau unta muda. Maka dikiaskan boleh seekor sapi atau seekor kerbau untuk maksimal atas nama 7 orang. Dan waktu pelaksanaannya jelasnya selesai sholat Id sampai kepada hari tasyrik. Berarti 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13. 4 hari. Selebih dari 4 hari ini, kalau kita ingin berkurban, tidak lagi binatang atau hewan kurban namanya. Hanya sesembelihan biasa atau sodakoh biasa. Nah, orang yang mempunyai kelebihan harta,
di dalam berkurban ini, maka ini sangat dianjurkan. Karena fadilahnya, karena pahalanya sangat luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW bagi Anda, bagi orang yang dapat melaksanakan kurban pada hari itu, yaitu pada Idul Adha sampai kepada hari Tasyrik, mempunyai kelebihan harta, tetapi dia tidak mau berkurban, kata Rasulullah, jangan datang ke masjid kami, jangan datang ke tempat sholat kami. Maknanya Rasulullah SAW sangat membenci orang yang sanggup berkurban, tapi dia tidak mau berkurban. Kalau orang yang tidak sanggup berkurban, malah dapat hewan kurban, dapat sesembelihan, dapat daging kurban dari orang-orang yang berkurban. Nah, oleh karena itu, mari dalam kesempatan ini, mari kita sisihkan sebahagian rezeki kita untuk melaksanakan kurban ini. Semoga kurban yang kita berikan, hewan kurban yang kita sembelih atas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apapun. Karena jika kita berkurban, kita menyembelih binatang kurban karena ingin dipuji, karena ingin dikatakan orang kaya, atau karena apapun, bukan karena Allah, maka itu semua akan menjadi sia-sia belaka. Pastinya jika kita sanggup berkurban dan kita menyisihkan harta kita untuk berkurban, Allah akan ganti lebih dari itu. Dan pahalanya luar biasa. Insya Allah di akhirat, hewan-hewan kurban yang kita sembelih ini akan menjadi penolong kita besok di akhirat. Sekali lagi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita di hari kurban tersebut, sehingga kita dapat melaksanakan kurban karena Allah dan menyisihkan sebagian harta kita karena Allah. Dengan demikian, kurban yang kita berikan menjadi pahala buat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.